Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dengan saya Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati Bandung. Tema renungan hari ini adalah Poker Face. Poker Face ternyata bukan sekedar judul lagu yang dinyanyikan oleh Lady Gaga. Ada makna yang tersirat yang bisa kita gali lebih dalam. Apa sebenarnya makna dari Poker Face? Poker face biasanya adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ekspresi wajah seorang pemain judi poker. Ketika ia mendapat kartu yang pas, ia tidak boleh menunjukkan ekspresi wajah senang, gembira, sukacita, atau ketika ia mendapatkan kartu yang tidak pas, ia juga tidak boleh menunjukkan wajah yang ekspresinya sedih, kecewa, marah, dan seterusnya. Semua itu dilakukan agar wajahnya tak terbaca oleh pihak lawan. Di ranah politik pun kita bisa temui seorang politisi yang menjadi tersangka korupsi yang sama sekali tidak menunjukkan ekspresi bersalahnya di hadapan publik. Ekspresi mukanya datar saja, tampaknya tenang. Ia pandai sekali menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Seorang pelanggar lalu lintas kadang ia menunjukkan muka datar tanpa rasa bersalah dan penyesalan bahwa ia baru saja melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas atau perilaku berlalu lintas yang membahayakan orang lain. Bapak Ibu Saudara, ketidakterbukaan, ketidakjujuran disembunyikan dalam ekspresi muka datarnya, dan ekspresi ini sama sekali menutup terjadinya sebuah komunikasi. Mengapa kadang kita bisa bermuka datar? Bapak Ibu Saudara, ini adalah bentuk pelarian dan ketidakbertanggungjawaban atas pelanggaran aturan yang kita lakukan. Tentu saja ekspresi muka datar sebenarnya kita tidak kehendaki. Menunjukkan ketidakmampuan kita untuk bersikap sebagai seorang Kristiani di dalam menghadapi kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan, bahkan terhadap firman Tuhan itu sendiri. Karena itu sebaiknya kita belajar dari Daud yang mengatakan dalam Mazmur 27 ayat 7 dan 8, "Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan." Bapak Ibu Saudara, wajah Tuhan menyata di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui kata dan perbuatannya. Wajah belas kasih Allah yang memperhatikan orang yang rendah hati dan tidak berdaya. Wajah kasih Allah yang memperhatikan memberdayakan kembali si pendosa melalui pendamaian dalam kasih-Nya di atas kayu salib Golgota. Sehingga mereka yang telah diperdamaikan melalui kematian anaknya mendapatkan pendamaian dan hidup dalam kasih-Nya. Kasih Allah yang tidak menghakimi terus-menerus, tetapi mengingatkan, memberi rambu-rambu agar orang yang dikasihinya tidak melakukan dosa lagi. Ucapan Tuhan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Itu bisa kita baca dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup bersosial kemasyarakatan dalam pertanggungjawaban. Baik ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menuruti norma atau aturan, maupun ketika kita melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Tuhan Yesus adalah pendamai. Carilah wajah-Nya selalu, karena perjumpaan dengan wajah kasih Allah akan memberdayakan kita dalam kasih kepada sesama dan semesta alam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.